Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video tentang data analisis di bidang manajemen obat atau drug management. Sebelumnya perkenalkan, saya Marta Mahrani Putri dengan NIM 25115, dengan rekan saya William Kristufi dengan NIM 25170. Saya Marita Salsabila dengan NIM 25173. Saya Lafir Data Egal Arsina Prabeswara dengan NIM 251174. Sekian dari kelompok kami. Silakan menonton ya guys. Dadah. Teman-teman, kalian sadar tidak? Masalah kekosongan obat di rumah sakit ini masih sering terjadi. Padahal, pasien sangat membutuhkan obat tersebut. Bener banget, kalau gini pasien yang jadi korbannya, apalagi untuk obat-obat penting kayak antibiotik sama insulin. Ini menunjukkan bahwa data manual tidak lagi berjalan dengan efektif. Contohnya, saya pernah melihat pasien menunggu antibiotik, namun ternyata antibiotiknya sudah habis. Itu berbahaya, teman-teman. Kali ini baru antibiotik. Bagaimana jika obat yang diperlukan adalah obat untuk penyakit kronis seperti insulin? Pasien tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau sudah begitu, jelas kepercayaan pasien kepada rumah sakit ikut menurun. Jadi, kita memang butuh solusi yang lebih cepat dan akurat. Tentunya sekarang ada sistem berbasis AI. Di sini ada Meditrack AI. Jadi Meditrack AI ini bakal menganalisis stok obat secara real time. Secara real time? Iya. Maksudnya AI tersebut dapat mencatat keluar masuknya stok obat secara otomatis? Iya, jadi nantinya kalau stok obat udah menipis, Meditrack AI ini bakal ngasih notifikasi, bahkan ngasih rekomendasi kapan harus membeli obat itu. Jadi selain itu, di sini ada Predict Pharma AI yang fungsinya untuk menganalisis data penyakit pasien sesuai data yang telah diberikan. Jadi seperti contohnya ketika musim hujan. Nah, kasus penyakit seperti flu atau DBD itu meningkat. Jadi di sini Predict Pharma AI berfungsi untuk menyaring data untuk dibagikan kepada rumah sakit atau apotek agar mereka lebih siap untuk penambahan obat sesuai penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Jadi kalau gitu pelayanan kepada pasien itu jadi lebih cepat dan tepat dong. Nah, iya benar banget. Artinya, kita tidak harus menunggu masalah muncul, dan kita bisa mengantisipasi dari awal. Ya, benar banget, betul. Ini benar-benar membantu. Dengan ini, kita lebih bisa proaktif dan tidak hanya bereaksi ketika obat habis. Kalau semua rumah sakit memakai ini, mungkin pasien yang menunggu itu nanti tidak akan ada lagi. Ya benar, apalagi nanti kalau dikomunikasikan dengan sistem yang distribusinya itu rapi. Nantinya kan datanya bakal kesimpan dan bakal kepake gitu di masa depan. Jadi, dengan AI, ini bukan hanya tentang stok, tapi juga tentang keselamatan pasien. Jadi, apoteker bisa menindaklanjuti sebelum efek sampingnya terjadi. Jadi di sini fungsi AI bukan sebagai pengganti apoteker, melainkan di sini AI adalah alat bantu untuk mempermudah pekerjaan apoteker untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Nah benar, AI itu jadi asisten digital itu loh untuk mempermudah peran apoteker. Dengan data yang cepat dan akurat, apoteker bisa lebih fokus ke pasien. Jadi pada akhirnya, dengan AI, kualitas pelayanan kesehatan jadi bisa meningkat dan efisien. Jadi teman-teman, kesimpulannya, masalah utama dari manajemen obat adalah kekosongan obat dan potensi ancaman interaksi obat.
Solusinya adalah kita bisa memanfaatkan AI untuk menganalisis data dan memprediksi kebutuhan pasien. Jadi keuntungannya adalah stok obat lebih terpantau, pelayanan menjadi lebih efisien, dan interaksi obat bisa dicegah. Jadi di sini singkatnya, AI membantu pengelolaan obat menjadi lebih modern dan profesional, serta membantu keefisiensi pekerjaan apoteker dan memberikan pelayanan bagi para pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Data analisis dalam drug management, langkah inovatif dalam masa depan farmasi yang lebih baik.